Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu Guru. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh salah satu orang di antara teman-teman kalian. Silakan. Saya, Bu. Ya, boleh. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah setelah kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan hari ini kita dilancarkan dan dimudahkan, baik itu jaringannya atau hal lainnya ya. Sebelum ke pembelajaran, Ibu ingatkan kembali untuk mengisi absen terlebih dahulu ya. Biasa udah di-share di grup WA. Nah, bagaimana teman-teman masih ingat cerita-cita seseorang yang berjudul Sarjana Pemulung? Di sana yang menceritakan seorang pemulung tapi sukses menjadi seorang sarjana dengan kerja keras ya. Nah, mengapa kita harus memiliki cita-cita? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita harus memiliki cita-cita? Untuk Supaya bersemangat, Bu. Supaya lebih semangat ya. Selanjutnya, bagaimana caranya agar teman-teman dapat mewujudkan cita-cita? Ayo, belajar. Kerja keras, Bu, belajar lagi. Iya, bagus semuanya anak ibu hebat-hebat. Nah, agar tercapai cita-cita itu salah satunya kita harus selalu mengutamakan sikap disiplin ya setiap saat, rajin membaca, karena membaca adalah jendela ilmu dan banyak manfaatnya. Membaca itu bagi tercapainya cita-cita. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ya, kita melalui pengamatan teks puisi, siswa dapat menganalisis isi dan amanat puisi yang disajikan dengan tepat. Yang keduanya, melalui pengamatan video, siswa dapat menjelaskan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga yaitu setelah mengamati hasil karya kolase, siswa dapat membuat karya seni rupa teknik kolase dengan terampil. Nah, sebelum kita menganalisis isi puisi, kita lihat dulu di sini Ibu akan men-share di sini dari blog Puisi Indonesia. Silakan dibacakan oleh salah satu teman di antara kalian. Ya, analisis isi puisi. Makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda manakala penafsirannya tidak sama, bahkan bukan tidak mungkin akan bertolak belakang. Secara umum. 4. Berusaha memahami hubungan makna antara baris puisi yang satu dengan baris puisi lainnya. Sudah, Bu? Nah, ya. Kalau misalkan teman-teman nanti lupa dengan tahapan kegiatannya, nanti bisa dilihat ya materinya ada di grup WA. Selanjutnya, mari kita sama-sama menganalisis puisi berikut ini. Sudah nampak puisi di layar teman-teman? Sudah, Bu. Judulnya Alamku Indah dan Asli. Ada yang bisa jawab kira-kira dari puisi yang Ibu bacakan tadi isinya tentang apa ya? Saya, Bu, jawab boleh? Iya boleh, Tri. Alam yang indah dan makmur. Iya, betul. Ada lagi yang mau menjawab amanat puisinya? Amanat puisi ada yang mau menjawab kira-kira apa ya? Dari judul dari puisi yang dibacakan tadi. Bersyukur kepada Allah atas alam yang indah. Oh iya, bisa. Jadi kita dengan alam yang indah ini, dari amanat itu kita harus banyak bersyukur ya. Banyak sekali cara bersyukur kita, yaitu bisa dengan caranya yaitu memelihara atau melestarikan alam dan lingkungan kita. Nah, nanti selanjutnya ada teks puisi lainnya yang ada di LKPD kegiatan 1, nanti Ibu share di Google Classroom ya.
Nanti kalian juga menganalisis puisi di Google Classroom itu. Silahkan nanti dikerjakan ya. Selanjutnya, nah tadi kita kan sudah belajar puisi ya tentang alam. Nah, di sini ada gambar hewan dan tumbuhan langka. Kita kan sebagai manusia harus menjaga hewan dan tumbuhan karena sangat penting. Nah, dari gambar A ada yang tahu ini gambar apa ya? Burung merak. Iya, burung merak. Burung merak sekarang sudah langka ya. Pernah nggak ada yang pernah melihat burung merak? Saya belum pernah lihat langsung, Bu. Iya, di kebun binatang. iya ada ya. Dilindungi. Yang gambar B ada yang tahu ini bunga apa ya? Besar seperti ini nih, warnanya merah. Ada yang tahu? Bunga bangkai. Iya, bunga bangkai. Rafflesia Arnold. Iya, Rafflesia arnoldi. Yang C, gambar C, gambar apa tuh? Harimau. Iya, harimau, tepatnya harimau Sumatera ya. Selanjutnya ini ada tumbuhan lagi nih yang seperti ini. Gambar D, ada yang tahu? Kantong Semar. Kantong Ya, kantong semar. Ya, sangat penting ya hewan dan tumbuhan itu. Coba ada yang tahu apa sih manfaat hewan dan tumbuhan? Ada yang tahu? Tahu Bu saya, Bu. Ya, apa Henry? Sebagai sumber makanan, terus Ya. juga pakaian, Ya, pakaian. iya, dan obat-obatan, Bu. Ya, bagus, betul. Nah, ini ternyata yang disebutkan sama Henny ada penjelasannya ya. Sudah terlihat slide-nya ini manfaat hewan dan tumbuhan. Di sini hewan dan tumbuhan ya dibutuhkan bagi manusia karena berbagai manfaatnya. Makanya keberadaan manusia itu sangat bergantung pada hewan dan tumbuhan. Jadi tujuan kita melestarikan makhluk hidup lain adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Bagaimana kalau hewan dan tumbuhan mulai langka? Bagaimana coba? Ada yang bisa jawab? Bagaimana jika hewan dan tumbuhan mulai langka? Kita kehilangan sumber makanan, Bu. Iya. Terus juga Lingkungan tidak seimbang, Bu. Ya, lingkungan tidak seimbang. Kita juga kalau misalkan makanan karena nggak ada bahan pokoknya juga kita bisa kelaparan, bisa mati juga ya kalau nggak ada makan-makannya. Dari itu hewan dan tumbuhan itu harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, berikut simak video cara melestarikan makhluk hidup ya. Sebentar akan Ibu share. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ada Bu. suaranya? Ada, Bu. sudah, Bu. Ya, baik. Kita simak ya dan kita amati. Untuk kelestariannya, makhluk hidup harus berkembang biak dan memberikan pengertian atau disebut habitat. Mengapa hewan dan tumbuhan perlu kita lestarikan? Jadi, tujuan pelestarian adalah sebagai berikut. 1. Agar hewan dan tumbuhan itu tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Juga banyak fungsi yang lainnya ya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat, juga bisa sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita saksikan 10 binatang langka yang ada di Indonesia. Check it out. Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Namun bukan hanya itu saja kekayaan negeri ini. Indonesia pun dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan fauna yang begitu beragam, termasuk banyak juga fauna langka yang hanya terdapat di Indonesia. Namun bukannya menjaga fauna yang langka itu agar tetap ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab malah memburunya untuk kepentingan pribadi.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Lalu apa saja hewan langka yang dilindungi tersebut? Berikut 10 hewan langka yang dilindungi di Indonesia. 10. Kera hitam Sulawesi dan orang utan. Tas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Nah, masih sejenis dengan kera, orang utan adalah hewan langka yang satu ini mirip seperti kera, namun mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu mempunyai rambut yang begitu panjang dibandingkan dengan jenis kera lainnya. Makanan utama dan kesukaannya yaitu buah-buahan. Di Indonesia, hewan ini tersebar di dataran rendah, juga hutan tropis yang terdapat di Pulau Kalimantan. 9. Badak bercula 1 dan badak bercula 2. Badak bercula 1 ini merupakan salah satu hewan yang langka di Indonesia. Hanya sekitar 50-an ekor saja hewan ini yang masih hidup dan dapat ditemukan di hutan Ujung Kulon, Singapura. Indonesia harusnya cukup bangga karena memiliki Singapura yang dijuluki sebagai primata terkecil di dunia. Hewan langka yang satu ini hanya mempunyai berat tubuh sekitar 80 hingga 104 kura hutan. Kura-kura hutan lebih dikenal dengan nama Banding Sulawesi, adalah sejenis kura-kura darat dari Sulawesi. Hewan ini menyebar cukup luas dari perbukitan lembah Palu sampai sekitar. Oke teman-teman, sekarang kita belajar tumbuhan langka di Indonesia. Nah, ini Ibu perkenalkan beberapa aja ya. Ada bunga Fatma raksasa, Rafflesia arnoldii. Bunga raksasa dari Bengkulu Sumatera ditemukan oleh Joseph Arnold 1819. Ukuran diameternya 1 meter, tinggi juga sekitar 1 meter. Ditemui pula di Bukit Tenggiya, Tasiwan. Edelweiss disebut juga bunga abadi karena tahan lama ya, bertahun-tahun, bahkan tahun-tahun dia tidak akan layu. Berikutnya adalah cendana atau cendana wangi. Apa artinya? Pemeliharaan in situ diantaranya ada Taman Nasional untuk pemeliharaan hewan bukan atau ekosistem yang khas, boleh dikunjungi untuk penelitian atau observasi dan untuk pariwisata. Nah, kalau cagar alam itu tidak peruntukannya tidak untuk pariwisata, tapi sekarang ini dipakai juga untuk pariwisata. Nah, ini lebih alami ya, kalau cagar alam lebih alami dari Taman Nasional. Nah, kalau Soko Marga Satwa itu untuk hewan tumbuhan yang diambang kepunahan. Itu perbedaannya ya. Pariwisata, cagar alam secara alami, dan pariwisata itu hewan tumbuhan yang terancam. Oke. Nah, tadi setelah menyimak video tadi ya, cara melestarikannya yaitu dengan cagar alam tadi dan lain sebagainya ya. Nanti setelah tadi menyimak video, kalian bisa mengerjakan ya di LKPD kegiatan 2. Di sini ada nanti teman-teman dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti kalian di sini diskusikan dengan teman kelompokmu itu bagaimana contoh cara pelestariannya. Slide ini masih kelihatan, masih nampak teman-teman? Tuh manfaat hewan dan tumbuhan itu sangat banyak ya. Nah, ini juga ternyata selain makanan, obat-obatan, pakaian bisa juga menjadi sebuah karya seni ya dari alam itu. Nah, bahannya dari apa kira-kira nih? Kacang hijau lagi Bu, tapi dari kacang hijau kayak Yang Ibu tunjuk. Itu gambar rumah ya Bu, sama pohon. Ya, kira-kira ini dari bahan apa ya? Kertas, koran. Kira-kira langkah-langkahnya untuk membuat kolase ini apa aja ya? Kacang-kacang, biji-bijian ya. Teman-teman untuk membuat kolase dengan bahannya yang disediakan yang ada di sekitar rumah saja ya. Kalau misalnya adanya kertas koran, boleh pakai kertas, boleh pakai kain, boleh kaca, logam, kayu, atau tadi seperti kacang tadi ya. Nah, ini di kegiatan 3 ini, nah mari kita membuat kolase. Ini bahan-bahannya ada tadi sudah disebutkan ya, lem, gunting, koran, sama pola gambarnya. Untuk cara-cara atau langkah-langkah pembuatannya,
Ibu share di grup ya, di Google Classroom ya. Itu ada langkah-langkahnya di LKPD kegiatan 3. Nanti bisa kalian membuat kolasenya mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Nah, mungkin itu pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu mau tanya dulu nih ya, apa saja dari tadi ya yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau jawab? Dan amat puisi, terus apa lagi? Terus tumbuh-tumbuhan, Bu, yang bermanfaat. Oh iya, manfaat tumbuhan ya, dan cara pelestarian. Terus kolase, Bu. Oh iya, terakhir nanti teman-teman membuat kolase ya. Bagaimana perasaan teman-teman setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini? Ada yang Senang sekali, Bu. Senang. Seru banget, Bu. Ya, alhamdulillah, senang sekali dan mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman ya. Terus kegiatan apa yang paling kalian sukai, Tri? Melihat hewan langka. Oh iya, melihat hewan langka ya. Selanjutnya informasi apa yang lebih lanjut? Cukup saja? Oke. Sudah, Bu, jelas. Sudah ada yang ditanyakan, nanti selanjutnya kerjakan soal evaluasi ya di Google Classroom yang sudah Ibu share. Mungkin itu saja. Sebelum ditutup, kita doa lagi ya, doa penutup majelis. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.